Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan renungan hari ini pada hari Selasa 14 Juli 2020. Mari kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu dari kitab Yeremia pasal 49 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Dalam bahasa Batak dikatakan tadikon ma anakmu akan tading dilapin asa ahu panguluhon nasida jala marhaposan tu ahu do paropuan akka namak kabaluhoko. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sering kita mendengar perkataan yang ditujukan kepada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dikatakan demikian, jono dode bata tuaka nama balu nama kabengeton habaluonna. Artinya seorang janda yang dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan begitu sangat mengasihi dia. Perkataan ini juga menjadi landasan firman Tuhan pada hari ini, dan sebagian perkataan itu juga dipengaruhi oleh Yeremia 49 ayat 11 ini, bahwa ketika hukuman Tuhan akan berlaku bagi bangsa Edom, keturunan Esau yang telah lama dengan kesombongannya memusuhi umat Tuhan, keturunan Yakub, maka hukuman akan berlaku bagi setiap mereka. Murka Tuhan akan mendatangkan kematian. Murka Tuhan akan mendatangkan celaka bagi bangsa Edom, sehingga anak-anak dan para janda yang ditinggalkan oleh suami mereka atas penghukuman Tuhan itu menjadi saluran pengasihan Tuhan, menjadi saluran belas kasihan Allah kepada mereka. Dan inilah yang ingin dikatakan, bahwa setiap anak yang ditinggal oleh ayahnya atau ibunya sehingga mereka menjadi yatim piatu, Tuhan akan menghidupi mereka. Tuhan akan memberikan hal-hal yang perlu bagi setiap mereka. Tuhan akan menjadikan orang-orang yang yatim piatu dan para janda menjadi saluran belas kasihan Allah. Dan itu berlaku hingga saat ini. Itu berlaku hingga pada
hari ini, bahwa setiap orang yang yatim piatu, bahwa setiap orang yang merasa lemah karena ia ditinggal oleh suaminya dan menjadi janda, maka Tuhan akan memberikan belas kasihan bagi setiap mereka asal mak dihabengeton, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh pengharapan kepada Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi setiap kita. Dan belas kasihan Tuhan ini, pengasihan Allah ini telah begitu sangat disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Yatim piatu dan para janda, bahkan seluruh umat manusia, bahkan kita sendiri telah diangkat menjadi anak-anaknya. Galatia 4 ayat 6. Di dalam roh Allah kita memanggil Abba, Bapa, kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita, karena Dia adalah Bapa yang begitu sangat mengasihi kita, bahkan melebihi apa yang bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Karena di dalam Yesus Kristus kita telah menjadi anaknya, sehingga secara rohani, saudara-saudara, tidak ada orang yang yatim piatu dalam hidupnya, karena Allah, karena Tuhan Bapa kita sekaligus juga menjadi ibu kita di dalam rohani, yang mencukupkan kita dengan segala hal yang baik dan dengan segala hal yang perlu dalam kehidupan kita. Firman ini juga sekaligus menjadi panggilan bagi gereja, panggilan bagi orang yang percaya kepada Yesus untuk juga turut serta dalam karya pengasihan Allah, menjadi orang-orang saluran berkat, menjadi jembatan pengasihan Allah kepada yatim piatu dan kepada para janda, sehingga mereka juga terberkati, sehingga mereka juga bersuka cita dengan kelemahan dan keadaan mereka, sehingga mereka tertolong di dalam pengasihan kita atas panggilan kita, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Belas kasihan Allah telah mendorong umat yang percaya juga menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan telah membentuk kita menjadi orang-orang yang terpanggil untuk melakukan diakonia, parasini rohaon, share, charity, berbelas kasihan, berbagi bagi mereka yang mungkin dalam keterbatasan dan kekurangan, sehingga panggilan orang yang percaya itu turut serta dalam rencana Tuhan mengasihi dunia ini dan mengasihi para yatim piatu. Mari kita sisihkan kekuatan kita, sumber daya kita, apa yang ada pada kita, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang yatim piatu, bagi mereka yang lemah, para janda, untuk ditopang dalam doa dan perbuatan karya kasih Tuhan, sehingga setiap orang dalam keterbatasannya mendapatkan anugerah Allah melalui kita. Karena itu setiap kita adalah juga orang-orang yang terpanggil, sama seperti Tuhan yang begitu sangat mengasihi yatim piatu dan para janda. Gereja dalam karya diakoninya, pribadi kita atas panggilan Tuhan kepada orang yang percaya, terpanggil bersama-sama untuk menggiatkan, turut serta, dan menjadi orang-orang yang mau berbelas kasihan, memberikan kehidupan, memberikan sukacita bagi mereka yang yatim piatu dan ditinggal oleh suaminya, mengalami keterbatasan, kekurangan dalam berbagai dan banyak hal di dunia ini. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menolong orang yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka juga bersukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang penuh belas kasihan,
yang penuh pengasihan bagi kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, pewaris segala karunia rahmat Tuhan. Berkati dan semakin kuatkan kami untuk juga turut serta menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan, berkarya dalam menyalurkan kasih setia Tuhan kepada sesama kami. Terlebih mereka yang mungkin mengalami keterbatasan, kekurangan dan kelemahan karena yatim piatu, karena ditinggal suami dan menjadi janda, sehingga Tuhan setiap kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang merasa ditinggal orang tuanya, yatim piatu, mereka mungkin merasa lemah dan letih. Biarlah kasih-Mu Tuhan Engkau tunjukkan di dalam setiap hidup mereka, yang memberkati setiap mereka dalam segala karya Tuhan. Berkati Tuhan hidup kami hari ini menjadi hari yang bersuka cita. Biarlah Tuhan senantiasa menaungi kami dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.